Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita akan berdoa buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Surgawi, Bapak yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kami mengucap syukur, kami menyerahkan Tuhan untuk pernikahan baik saudara kami Hizkia maupun Turiana. Tuhan berkati mereka yang dalam firman Tuhan pagi ini, mereka diberkati, mereka boleh berbahagia di dalam Tuhan dan menjadi rumah tangga yang cinta Tuhan, rumah tangga yang hanya mau Dia memisahkan. Kami serahkan Tuhan untuk Hizkia dan Turiana dan seluruh keluarga dan kami semua. Lewat firman Tuhan hari ini kami semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur yang diberkati dan siap mengalami berkat Tuhan secara khusus. Katakan amin sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Salam semua. Ya, senang ya pagi ini bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji menyembah nama Tuhan, dan biar firman Tuhan pada pagi hari ini bukan hanya menjadi berkat buat Hizkia dan Turiana, tapi menjadi berkat buat kita semua. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita, dan saya akan memberikan satu judul khotbah saya atau tema khotbah saya, membangun keluarga bahagia. Mau Turi dan Hizkia membahagia rumah tangganya? Mau? Ya, fokusnya sini ya. Dengerin firman Tuhan, nanti praktekkan. Ya, pokoknya jangan kemana-mana dulu. Fokus dulu kepada firman Tuhan, dan firman Tuhan akan menjadi berkat buat kita semua. Pagi ini bersama-sama kita akan melihat ada dasar untuk membangun keluarga yang bahagia. Kita buka sama-sama Alkitab kita 1 Korintus pasal 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Firman Tuhan yang luar biasa. 1 Korintus 13 ayat 13. Dikatakan firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita akan belajar bersama-sama secara khusus Hizkia dan Turi bahwa membangun keluarga bahagia itu ada 3 pilar atau 3 dasar. Yang pertama kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 13 ini katakan demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi yang pertama, pilar yang pertama, keluarga yang bahagia itu kita harus memiliki iman yang sejati. Katakan iman yang sejati. Ya, setiap kita, ya, keluarga yang baru maupun semua keluarga kita harus punya iman yang sejati. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman kita ini harus tumbuh. Ya, jangan menjadi orang Kristen atau keluarga-keluarga Kristen yang tidak pernah membaca Alkitab. Karena apa? Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Makanya jangan heran keluarga-keluarga banyak sekali persoalannya, pergumulannya, bahkan perpecahannya, karena masing-masing gak punya iman. Rohaninya gak tumbuh, tidak pernah membaca merenungkan firman Tuhan. Pagi ini saya kembali ingatkan Hizkia dan Turi supaya firman Tuhan Alkitab ini adalah yang utama dalam hidup kita. Makanya waktu ketemu saya tanya kalian rajin baca Alkitab tidak? Ya memang masih polos.
tidak pernah baca Alkitab, jarang lah ya. Dan saya belajar paling mereka supaya baca firman Tuhan. Kenapa? Bukan hanya sekedar dibaca, tapi direnungkan supaya iman kita ini timbul. Dan kalau kita punya iman, suami istri itu punya iman, itu rumah tangganya akan luar biasa. Itu rumah tangganya akan hebat. Kenapa? Karena masing-masing hidup dengan rohani yang sehat, hidup dengan rohani yang luar biasa. Ya, karena itu saya targetkan supaya mereka bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, berputar lagi. Dan saya yakin waktu kita bisa melakukan itu rohani kita luar biasa. Rumah tangga kita akan menjadi berbeda. Bukan karena langsung duitnya banyak, no. Kadang-kadang banyak orang punya duit banyak, tapi nggak bahagia, nggak happy. Ya, ada orang penghasilannya standar sederhana, tapi rumah tangganya happy. Kenapa? Mereka hidup dengan firman. Amin. Jadi pulang dari tempat ini setelah pernikahannya didoakan, diteguhkan, kalian itu harus menjadi orang yang luar biasa. Jangan cuma karena mau konseling, mau nikah, terus baca Alkitab. Tidak. Makanya dari gereja sudah siapkan satu Alkitab pernikahan. Tujuannya supaya dibaca, bukan hanya dibaca, direnungkan dan dikerjakan. Jadi ini yang akan mendorong rumah tangga baru dan juga rumah tangga yang sudah lama. Kadang-kadang rumah tangga yang sudah lama ini karena nggak ada isinya, tidak ada firman Tuhan dalam hidup kita, kerjanya cuma nuntut. Kerjanya hanya lihat kesalahan orang lain, tidak pernah melihat positifnya. Ya, kadang-kadang 99 positif dari suami atau istri hilang dengan satu kesalahan. Karena itu kita mau berubah, secara khusus Hiskia dan Tori, supaya benar-benar menjadi rumah tangga yang hebat. Yang hebat bukan langsung punya mobil, langsung punya rumah mewah, langsung uangnya banyak. Tidak. Gak apa-apa Tuhan proses kita. Yang penting iman kita itu tumbuh. Selesai pernikahan ini, jangan yang penting sudah ketemu pendeta, sudah didoakan pernikahannya, sudah dapat sertifikat nikah nih, sudah lupa gak ke gereja lagi. Nah, salah. Itu sesuatu yang salah. Harusnya ke gereja itu semakin giat. Amin. Semakin giat. Firman Tuhan mengatakan Ibrani pasal 10 ayat 25, biarlah kita ini beribadah itu semakin giat. Jangan meninggalkan ibadah, jangan meninggalkan pertemuan ibadah, tapi semakin giat menjelang datangnya Tuhan Yesus. Kita tidak tahu Tuhan Yesus datang kapan, tapi minimal kita punya persiapan. Jadi Turi dan Hiskia, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, kalau rumah tangga kalian mau berbahagia, kalian harus punya iman yang sejati. Amin. Belum melihat tapi percaya. Belum melihat nanti berubah ekonominya ke depan, tapi kita mulai berdoa dan percaya Tuhan pasti kau buka jalan. Ya, Tuhan kau pasti buka jalan. Entah jadi usaha, entah kerja, apapun yang Tuhan izinkan, kita tetap punya iman bahwa Tuhan pasti memelihara rumah tangga yang baru ini. Amin. Ya, dan kalau kita ini punya iman, itu kita nggak saling menuntut, tetapi saling mengucap syukur, saling memberi dorongan dan semangat. Kenapa? Karena imanlah yang mendorong kita untuk kita bisa sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dasar untuk membangun keluarga yang bahagia yang pertama harus punya iman yang sejati. Hiskia dan Turi katakan amin. Kita semua katakan amin. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan dan secara khusus pengantin yang berbahagia pada pagi hari ini, dasar
keluarga bahagia yang kedua masih di pembacaan tadi dari kitab 1 Korintus 13 ayat 13 yang dikatakan bahwa demikian tinggal ketiga hal ini. Hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yang kedua, keluarga yang mau berbahagia harus menjadi keluarga yang punya pengharapan. Amin. Pengharapan kita itu kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Makanya di dalam Mazmur 121, pemazmur berkata, aku layangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolongan? Pertolonganku datang daripada Tuhan. Amin. Kita nggak boleh bangga kalau hari ini kita punya uang banyak, nggak boleh berbangga. Saya sudah melayani dan menemukan banyak orang yang kaya, konglomerat apapun. Tapi yang menarik, ada satu pengusaha yang hebat. Ada satu pengusaha yang hebat. Saya juga dekat dan orangnya rendah hati. Seorang pengusaha yang hebat, dia memiliki 11 pabrik dan dia berkata, kenapa saya bisa berhasil seperti itu? Karena every morning, tiap pagi dia membaca, merenungkan, memperkatakan firman Tuhan. Dan dia juga boleh berhasil. Kenapa? Karena dia menghargai setiap berkat Tuhan yang ada. Saya pikir-pikir, kalau pengusaha hebat ini punya pabrik 11, kalau dia terlibat judi, saya pikir tidak lama lagi nanti dia bangkrut. Kenapa? Saya juga menyaksikan banyak orang yang suka main kartu sampai semua barang-barangnya habis. Karena itu saya mau ingatkan, saya kemarin sudah ingatkan, Rizky ya, jangan pernah kamu main kartu. Kalau kamu melihat rumah tanggamu bahagia, banyak berdoa, banyak baca firman, kerjakan bagianmu, apa yang bisa dikerjakan. Saya sudah ingatkan dia. Jangan pernah kamu terlibat permainan judi. Mau kecil mau besar, stop. Kenapa? Maaf, saya ingatin sampai kalau kamu nggak punya uang lagi main judi, istrimu bisa kamu gadeni. Karena itu saya ingatkan, selalu orang yang menikah saya selalu kasih konseling. Karena saya sudah melihat pengalaman-pengalaman orang-orang yang terlibat perjudian. Mereka akan gagal, sekalipun mereka pengusaha besar. Karena itu, kita rumah tangga yang ada, mari kita saling doakan. Doakan suamimu, doakan istrimu, doakan anak-anakmu, doakan keluargamu. Jadi jangan pernah, ya, betul nggak? Saya kasih konseling, saya udah ingatinnya, jangan pernah. Saya hanya melihat orang-orang di luar sana yang gagal rumah tangganya, habis-habisan. Kenapa? Karena terlibat. Wah, tapi kan mainnya cuma sedikit, Pak Pendeta Khaled. Orang yang bisa menjadi penjudi kelas berat itu mulai dari satu titik. Pencuri kelas kakap, pendosa-pendosa yang besar itu akan dimulai dengan satu perbuatan kecil. Karena itu saya sudah ingatkan, dan saya doakan supaya mereka tetap maju di dalam Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan pernah terlibat yang bukan-bukan. Kemudian pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Jadi jangan pernah, aduh biar dapat uang cepat. Sini mah, ya kemarin panggilnya mama ya, mah, ya. Sini mah minta duit buat pasang togel biar cepat dapat duit. Nah itu salah. Jangan pernah. Tapi doa yang ringan tangan, abang minta bantuan, kerjakan dengan tulus. Ya kasih tahu istri, saya diminta abang untuk kerja. Saya ini punya kebiasaan, kalau kerja itu saya nggak pernah lihat dikasih berapa sih. Ya apapun yang saya kerjakan. Makanya banyak orang sayang sama saya. Dari saya sekolah, dari
Dulu saya kenal satu hamba Tuhan, gak pernah disuruh. Saya cuci mobilnya, ya, saya bersihkan rumahnya, apa aja. Dan buktinya saya sehat-sehat. Semakin banyak bekerja dengan sukacita, semakin sehat. Jadi saya ingatkan, Bismillah, kamu tidak boleh malas. Kamu harus rajin. Amin. Tapi tetap jaga kesehatan. Jangan sampai lupa makan, lupa minum. Jadi kesehatan harus dijaga. Pengharapan kita belum tahu nanti punya anak berapa, tapi kita taruh pengharapan kita bahwa Tuhan pasti kasih anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang penting istri dan Tuhan siap, ya, siap punya anak. Kalau udah punya anak jangan diketok anaknya, ya. Dididik takut Tuhan, cinta Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin beribadah, melayani di gereja. Ada amin, Rizkia dan Nuri, ada amin kita semua. Ya, ini yang hebat. Jadi taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 dan 6, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jangan pernah mengandalkan keluarga, andalkan Tuhan. Tapi kita rajin mendoakan keluarga. Amin. Jadi, udah deh, gak usah doa. Kan saudara saya kaya, saya bisa minta-minta. Salah. Tapi kita doa, kita doakan keluarga kita. Belajar ya, jangan ada masalah dikit-dikit telepon keluarga. Itu saya udah ingatkan mereka juga. Ada masalah selesaikan sendiri berdua, sampai benar-benar kalian menjadi jago menyelesaikan masalah. Jangan bawa masalah sama keluarga, sama orang tua apalagi. Udah tua dikasih masalah, ya. Tapi kalian menjadi orang yang luar biasa, miliki pengharapan dalam Tuhan. Ada amin. Jadi kita harus memiliki pengharapan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan menaruh harapan kepada uangmu, jangan menaruh harapan kepada hartamu, jangan menaruh harapan kepada siapapun. Taruh harapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan membuka jalan. Ada satu pujian yang bagus, Dia buka jalan saat tiada jalan, Dia bekerja di jalannya, tak terbilang oleh kita, Dia menuntunku, dan seterusnya. Ini hebat. Jadi saya ajari mereka berdua, taruh pengharapan kalian kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan memimpin rumah tangga yang baru. Yang ketiga, jadi setelah yang kedua memiliki pengharapan sejati. Yang ketiga di 1 Korintus 13 ayat yang keempat dikatakan, di sana kasih itu sabar, kasih itu murah hati, yang tidak cemburu, yang tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Jadi 1 Korintus 13 ayat 13 tadi, di antaranya adalah kasih itu yang paling dahsyat. Kenapa? Karena kasih ini akan berlaku sampai ke surga. Nah, tetapi penting, rumah tangga yang mau bahagia itu dasarnya harus kasih Tuhan. Amin. Kasih agape atau agapao. Kasih itu sabar. Ya, saya ajarin nih yang wanita, kamu udah sabar gak sama calon suamimu seperti ini? Ya kan? Demikian juga yang pria, kamu udah sabar gak sama calon istrimu yang seperti ini? Ya, saya ajarin mereka supaya mereka hidup sabar. Dan selama konseling ini juga nggak pernah berantem ya. Ya, enggak ya. Mereka ini kayak pasangannya mantap banget, nggak pernah ribut. Tapi nggak tahu deh kalau udah sama-sama tinggal sama-sama sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi saya yakin kalau sudah dimulai dengan awal yang baik, akan berjalan seterusnya dengan sesuatu yang baik. Amin. Apalagi kalau terus dekat sama pendeta ya. Kalau ada masalah kita bisa konsul, kasih jalan keluar, kita
pentingnya setiap kita harus sabar. Demikian istri-istri yang ada di tempat ini harus sabar sama suami. Suami kalau lagi nonton TV fokus, itu dipanggil-panggil juga gak nyaman. Bukan karena sengaja, memang laki-laki itu fokusnya cuma satu. Kalau wanita bisa fokusnya 3 atau lebih. Lagi nonton TV, angkat telepon, bisa oseng-oseng atau gosok. Ya, itu wanita. Makanya pria dan wanita harus saling tahu. Jadi kalau maaf, Inang di tempat ini ngambil aman. Dia lagi ngototin TV karena bola kesayangannya lagi main. Manggilnya apa ya? Ya, Beb. Tolong, ya, tolong nih. Belakang ini ada sesuatu di belakang. Oh, gak nyampe. Fokusnya di bola. Nah, supaya nggak ribut, didatengin, ya, dicolek, ya, Beb, tolong di belakang angkat jemuran. Nah, ya, kalau kita langsung repet, kaget suaminya. Akhirnya terjadi perang teluk antara Irak dan Iran. Ya, dan diajarin ya, jangan merepet, tapi lemah lembut. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu. Kemarin diajarin ya, tidak cemburu. Ya, kalau Turi lagi ngobrol sama laki-laki lain, jangan langsung bawa golok whisky. Siapa tahu lagi deal bisnis penjualan emas, iya kan? Seorang bapak pencemburu, dia kerjanya bawa mobil truk yang suka ngisi semen gitu ya. Ada pencoran itu, saya nggak tahu nama truknya namanya apa tuh. Yang suka ada semennya yang diputer-puter. Dia cium istrinya dari rumah, mau berangkat kerja. Dia jalan bawa semen yang siap dimakan. Dia keingat lagi di perjalanan, ingat ada yang kelupaan di rumah. Tiba-tiba dekat rumah dia kaget, ada mobil mewah di depan rumah. Wow, ini luar negeri terjadi. Ada mobil mewah, keren mobilnya. Ya, bagian belakangnya terbuka sedikit. Wah, pokoknya keren banget. Kemudian dia parkir, dia masuk ke dalam rumah, dia intip. Pas dia lagi intip, itu istrinya lagi pelukan sama laki-laki yang pegang bunga. Dia nggak gedor namanya, dia langsung ambil itu truk molennya ya, molennya namanya. Nah, kemudian itu semen yang harus buat proyek, dia tuang di atas mobil itu. Mobilnya sampai hilang dengan semen. Kemudian dia kesal, dia marah, dia tendang pintu. Apakah ini? Yang laki-laki juga kaget, istrinya juga kaget. Tapi istrinya mulai mencoba menenangkan dia. Pak, jangan salah sangka. Ini bapak ini, kalau orang luar negeri kan pelukan itu biasa ya. Ini bapak ini sedang mengantarkan hadiah buat kita. Kita dapat hadiah mobil yang mewah di luar sana. Apa boleh buat mobilnya sudah penuh dengan semen? Ya, padahal itu mobil buat mereka. Lihat, kecemburuan itu bahaya kalau tidak dikontrol. Amin. Ya, suami-suami, ya jangan dikit-dikit cemburu sama istrinya. Ya, tapi telusuri dulu. Ya, ini benar atau tidak. Tapi saya yakin wanita-wanita di sini, semua wanita-wanita yang setia. Oh, gak ada aminnya wanita-wanita. Masa mesti disuruh amin sih? Ngaku dong, saya ini setia gitu loh. Ya, amin Turi.
ngeong, ngeong. Ya, tapi nggak bisa lagi. Nggak mungkin tuh semen bisa dikeluarkan dari mobil itu. Nah itu hasil dari cemburu. Nah inilah yang kita mau, supaya rumah tangga ini hidup dengan kasih dari Tuhan, sabar, murah hati ya, sama orang tua, apalagi orang tua datang ke rumah jangan makanannya diumpetin ya, tapi murah hati. Ada berkat, tanya orang tua, kirim berkat ya. Orang tua itu nggak butuh harus besar-besar ya, anak-anak muda di sini ya, nggak butuh besar-besar kok. Kamu kasih 100.000 aja sama orang tua udah senangnya luar biasa ya. Jadi ini hebat, ini luar biasa. Tidak cemburu, kemudian tidak membanggakan diri dan tidak sombong ya. Kalau udah punya toko 3, 4, 5 nggak boleh sombong ya, tapi tetap rendah hati. Alkitab mengatakan Tuhan sayang dan cinta kepada orang yang rendah hati, tapi orang sombong dia akan hancurkan. Jadi kalau udah diberkati Tuhan, punya rumah di pesona kayangan ya, rezeki ada bisa bawa mobil ke gereja, punya anak-anak, jangan pasal kaleng lewat aja ya, nggak boleh, tetap rendah hati ya. Semakin diangkat Tuhan, semakin rendah hati. Nah itu firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini kepada kita. Kita simpulkan bersama-sama secara khusus Hizkia dan Turiana. Firman Tuhan dikatakan bahwa kita ini harus tetap bahagia. Kenapa? Karena keluarga kita memiliki iman yang sejati. Kita harus berbahagia karena keluarga kita memiliki pengharapan sejati. Kita harus berbahagia karena keluarga kita memiliki kasih yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Pagi ini kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kedua anak-Mu Tuhan, Hizkia dan Turiana, juga untuk kami semua. Tuhan berkati kami semua, urapi kami semua, supaya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat yang luar biasa. Terpuji-puji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat kedua pengantin dan bagi kami semua dan bagi